Haleluya. Mari kita berdoa. Di hadapan kebesaran kemuliaan-Mu membawa seluruh hidup kami agar selalu berkenan hidup ini di hadapan-Mu. Karena menyatu dengan Engkau, itulah tujuan hidup kami. Bersama dengan Engkau dan menjadi pelaku firman-Mu, itulah sebenarnya hidup bersama Yesus. Tuhan, terima kasih. Biarlah khutbah ini membawa kami semua kepada kemuliaan dan naik di atas segala. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan yang harus kita renungkan sekarang ini, kita kasih judul dulu, kuasa iman dan kuasa Tuhan. Terambil dari Markus 2 ayat 1-12, agak panjang bacaannya, tetapi jangan lupa dong bantu subscribe untuk channel baru ini, sehingga ke depan saya akan terus melayani bersama dengan tim rekan seluruh dunia, dan khusus untuk Amerika mereka boleh kemampuan untuk membantu saya. Kemudian setelah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang yang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, dan ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Tetapi saudara-saudara, di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Haleluya, saudara-saudara. Ayat di atas ini mengisahkan orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya, walaupun melalui rintangan dan kesulitan untuk memasuki rumah itu, namun iman membuahkan hasil. Orang lumpuh tersebut disembuhkan oleh Yesus. Kuasa dan iman mereka betul-betul memberikan hasil. Nah, baik kita kupas sekarang. 1. Iman yang berkuasa memerlukan waktu Tuhan yang tepat. Ulangi lagi, iman yang berkuasa memerlukan waktu Tuhan yang tepat. Jadi jangan maksa-maksa. Ya. Tuhan Yesus berada di Kapernaum, itulah waktu yang tepat. Segala sesuatu memerlukan waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1-8, semua ada waktunya. Artinya waktu Tuhan itu tepat. Saya datang ke Amerika ini, waktu Tuhan. Jadi jangan menyesal dengan keadaan kamu sekarang ini, tetapi nantikan waktu Tuhan. Suatu saat Tuhan akan memberkati kamu, walaupun mungkin sekarang kamu tidak memiliki apapun. Amin. Yang penting nyawa masih ada hari ini, memuji Dia.
Walaupun nanti sore, sampai sore pun belum ada makanan yang masuk dalam perutmu, yakin dan percaya Tuhan akan membawa makanan itu tepat waktu. Atau kamu game, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, selesai. Amin. Selanjutnya, waktu Tuhan yang tepat menjadi anugerah. Mika 7 ayat 7, tetapi aku ini akan menunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Jadi jangan khawatir dengan hinaan orang, ejekan orang, pujian itu tidak perlu banyak sehingga Anda jatuh. Nyamuk ditepukin sekali mati. Makanya jangan terlalu meminta ditepukin orang panjang-panjang. Nyamuk mati sekali tepuk. Makanya jangan menyombongkan diri. Amin. Poin yang kedua, iman yang berkuasa memerlukan usaha. Tadi ada waktu Tuhan, sekarang usaha. Mereka menggotong orang lumpuh itu. Jadi harus dibawa. Bahkan tempat itu sudah penuh. Mereka membuka atap rumah, lalu diturunkan. Sehingga Yesus mendoakan orang itu dan mengatakan, bangun pergi. Sehat, sembuh. Mereka membuka atap rumah. Nah, itu usaha. Upaya. Mereka menurunkan dengan tilam di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Itu titik yang tepat. Mereka tetap di atap rumah sambil menyaksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan atas orang lumpuh itu. Jadi sambil tonton ke bawah, dilihat terjadi mujizat. Karena mereka usaha. Iman tanpa usaha adalah mati. Percaya nih sama Yesus, tetapi tidak ada upaya untuk menggerakkan itu. Sama dengan saya, kalau saya diam saja atau cuek saja dengan keadaan saya di Amerika, orang nggak mau mendengar saya, orang nggak mau membantu saya. Kenapa? Tidak ada usaha saya, tidak ada upaya. Tetapi dengan YouTube ini satu upaya, satu usaha. Orang boleh melihat di seluruh Indonesia, di seluruh dunia sekalipun, bahwa Saifuddin Ibrahim tetap pada panggilannya. Ya walaupun kemana ya, tetap pada panggilan. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman sebuah gerakan. Iman ini adalah kalau mesin itu ada sebuah pompanya itu. Apa namanya itu? Nama mesinnya itu ya. Pokoknya dipompa terus, pompa terus. Begitulah iman ini harus bergerak sehingga mobil itu bisa berjalan dengan cepat. Dengan kekuatan yang luar biasa. Nggak bisa dengan diam. Amin. Poin yang ketiga, nah ini, iman yang berkuasa memerlukan harapan yang besar. Jadi ketika menurunkan orang lumpuh itu berharap Tuhan akan menyembuhkan. Itu harapan yang besar dari 4 orang itu adalah bahwa jika Yesus melihat orang lumpuh itu pasti sembuh. Itulah diturunkan tepat di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bukan, wah nggak mungkin ya kayaknya orang ini sembuh. Tetapi harus ada upaya dan harapan. Untuk melihat mukjizat melalui iman, maka perlu perhatian kita tertuju pada Allah dan kuasanya. Bagaimana Musa meminta, mengajak, memindahkan orang Israel dari tanah Mesir. Itu adalah pekerjaan memaksa orang dengan berbagai macam kampanye. Bahwa kalau kamu tetap ada di Mesir, maka bangsa Israel tetap menjadi orang jajahan. Bahkan kalau tidak bisa membawa orang Israel dari tanah Mesir, maka tidak terjadi mukjizat karya besar bangsa Israel, bikin lampu,
bikin pesawat terbang, bikin laptop, bikin apa saja untuk kemajuan teknologi dan modern ini, termasuk bikin wifi, menemukan wifi ini, perempuan Yahudi. Kalau enggak, tidak terjadi kemajuan zaman tanpa Musa membawa paksa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Maka untuk menemukan mukjizat baru, karunia baru harus dipaksakan. Saifuddin Ibrahim harus dipaksakan keluar dari Indonesia, masuk Amerika. Terpaksa. Dan Tuhan memaksa saya supaya saya bebas untuk berbicara, supaya saya bebas berkhutbah. Kalau saya tetap di Indonesia, saya tidak bisa bebas berbicara seperti hari ini. Maka kemerdekaan diperlukan. Kisah Rasul 3 ayat 4 sampai 5. 4 sampai 5. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. "Lihat," kata Petrus, "emas permata tidak ada padaku. Tetapi bangun, sembuh." Sembuh. Haleluya. Ini pentingnya. Iman harus ada upaya. Iman tanpa upaya kosong. Lukas 13 ayat 19. Nah, ini poin yang terakhir. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Biji sesawi itu kecil sekali. Kecil sekali. Tetapi yang luar biasa adalah ketika tumbuh, dia bahkan burung-burung bisa bersarang di atas pohon itu. Haleluya, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Bapa di surga, kami sudah mendengar uraian firman-Mu, dan kami mengenal ajaibnya kuasa iman dan kuasa Tuhan. Harus berpadu di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukan lompatan-lompatan ke depan untuk menyiapkan generasi-generasi kami, yaitu mereka yang akan membimbing, menolong kami ketika kami sudah nggak kuat. Biarlah mereka-mereka ini nanti suatu saat yang akan menolong memperbaiki budaya, hukum, politik, ekonomi di masa yang akan datang. Inilah waktu kami untuk memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Bapa, kuatkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin.